arti salawat Allah itu adalah apa ayat egonya? Kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan marahnya dan memaafkan orang lain. Memaafkan pasangan. Innallaha wa malaikatahu. Ternyata Allah bukan cuma berselawat untuk Nabi, malaikat bukan cuma berselawat untuk Nabi. Ternyata orang-orang sabar juga dapat selawat dari Allah. Saking istimewanya orang yang sabar. Dan Nabi adalah pemimpinnya orang yang sabar. Nabi kita Nabi yang sangat sabar. Istri Nabi kita istri yang sangat sabar. Anak-anak Nabi kita anak-anak yang sangat sabar. Sahabat Nabi kita sahabat-sahabat yang sangat sabar. Dan Allah berselawat kepada mereka semuanya karena mereka adalah ahlus sabr, orang yang sangat sabar, orang yang sabirin. Apa arti salawat Allah? Salawat Allah itu adalah kemuliaan, ampunan, rahmat, kasih sayang, anugerah di dunia dan di akhirat. Itu semuanya masuk kategori salawat. Atau sebagai ulama tafsir mengatakan salawat itu adalah ampunan, kemuliaan dan surga. Itulah salawat Allah. Jadi setiap kali kita bersabar atas ujian, Allah menjaminkan surga untuk kita. Setiap kali kita sabar atas ujian, dijaminkan lagi surga. Setiap saat dijaminkan surga, diangkat derajat, dimuliakan, diberikan ampunan dosa. Itulah arti dari salawat. Sedangkan rahmat, karena salawat dan rahmat janjinya, sedangkan rahmat adalah anugerah-anugerah di dunia. Seolah-olah Allah mengatakan berita gembiranya itu ada di akhirat dan ada di dunia. Bukan cuma di akhirat, bukan cuma di alam kubur, bukan cuma di padang mahsyar, tapi berita gembiranya juga bakal dia dapatkan selama di hidup di dunia. Warahmah dan rahmat Allah di dunia. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Orang biasa. Nah, ibu ini setelah mendengar ayat tersebut dibacakan oleh laki-laki yang habis tadi, langsung ngerti, oh ini ternyata makna dari ujian saya, oh ini ternyata hakikat dari ujian saya. Sehingga beliau langsung berusaha untuk menjadi orang yang sabar, ingin mendapatkan berita gembira dari Allah. Sehingga ibu ini mengangkat tangannya dan mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku ridho. Ya Allah, aku ridho. Ya Allah, aku terima kalau anakku syahid, dan itulah yang terbaik untuk dia. Dia bukan milikku, dia milik Allah. Langsung ke dapur masak, dikasih hidangan sebagai rasa syukur atas berita gembira syahid. Ini contoh seorang perempuan solihah yang sembuh dari sakit, sembuh dari luka, sembuh dari kesedihan seketika setelah mendengar ayat Al-Quran. Ini poin pertama. Maka kalau misalnya kita ingin belajar bagaimana cara sembuh dari luka menurut orang-orang solih, bagaimana cara orang-orang beriman itu menyembuhkan luka batin mereka, cobalah belajar menjadikan Al-Quran sebagai sifat, sebagai kesembuhan. Belajar sampai kita berhasil. Saya kadang berhasil, kadang belum berhasil, belajar lagi. Tapi makin sering belajar, makin sering berhasilnya. Sampai ketika ada masalah, saya selalu ada ayat yang bisa menghibur saya. Ketika ada masalah, ada ayat yang bisa menguatkan saya. Ada masalah, ada ayat yang bisa menyembuhkan luka saya. Selalu kayak gitu. Misalnya ego. Ketika ego kita tinggi, marah kita besar, dan kita kayak susah banget untuk merendahkan ego, meminta maaf, segala macam. Saya baca ayat di dalam surat Al-Imran ayat 134. Misalnya Allah berfirman, Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa ayat egonya? Kadhiminal ghaidh wal-'afina 'anil nas. Orang yang menahan marahnya dan memaafkan orang lain. Memaafkan pasangan, memaafkan anak, memaafkan saudara, memaafkan teman. Dia nahan amarahnya, nggak meledak-ledak. Kenapa dia bisa menahan amarahnya dan egonya? Karena dia membaca ayat Kadhiminal ghaidh wal-'afina 'anil nas.
Apa yang membuat dia termotivasi? Kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berkorban. Ya udah loh, aku tahan ego dan marah aku supaya aku dapat cinta Allah. Dan rasanya cinta Allah lebih berharga daripada mengeluarkan kebaikan. Jadi sabar lagi, nahan lagi amarahnya. Kenapa? Dituntun oleh Al-Quran. Atau saya pernah membaca ayat dan hadis tentang sifat hadis Allah itu maha rahim, maha rizq. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu sangat rizqun. Rizqun itu apa ya? Lembut tapi dalam masalah muamalah. Bukan sifatnya, tapi dalam masalah muamalah. Dan Allah mencintai rizqun. Allah akan memberikan sesuatu yang diminta dengan cara rezeki dan tidak memberikan sesuatu yang diminta dengan cara unfi, fakta. Ini maksudnya apa? Kita tuh kalau berdoa jangan marah-marah, jangan tantrum, jangan memaksa Allah, jangan ngancam Allah. Ya Allah, apalagi maumu? Ya Allah, apalagi yang kurang dari saya? Ya Allah, saya marah kepadamu, Engkau tidak adil. Itu namanya unfin, itu namanya maksa. Allah tak akan ngasih seseorang yang meminta dengan cara kayak gitu. Allah akan memberikan seseorang yang meminta dengan rezeki. Rezeki itu, ya Allah, Engkau maha baik. Ya Allah, Engkau maha penyayang. Walaupun sudah bertahun-tahun dia meminta, dia masih meminta dengan lama-lama. Lalu Allah kasih. Sehingga ketika saya sedang merasa ada doa saya belum dikabulkan, saya agak merasa kayak kecewa, merasa khawatir, merasa bingung. Kok doa saya belum dikabulkan? Padahal saya sudah berdoa di depan Ka'bah, di Raudhah, bla bla bla. Tapi kok belum dikabulkan? Saya nggak akan marah sama Allah. Kenapa? Makin saya marah, makin doa itu menjauh dari saya. Makin gak dikabulkan, makin lembut doanya. Makin gak dikabulkan, makin memuji Allah. Dan itu dibaca dari Al-Quran dan dilanjutkan di dalam hadis. Akhirnya jadi hiburan dari kekecewaan. Atau kalian yang ngerasa kayak sering dilupakan, saya gak merasa dilupakan sama teman, gak diajak jalan, sakit, dilupakan sama pasangan, akhirnya WA-nya gak dibaca-baca, udah gak minta seharian, gak di-read, dilupakan oleh orang yang kita bantu, gak diucapkan terima kasih, gak dihargai, gak di-mention, gak disebut. Kita sering ngerasa dilupakan sama manusia. Kok dia gak ingatnya jasa-jasa aku, kok dia gak ingatnya kebaikan aku, kok dia gak ingatnya ulang tahun aku misalnya. Giliran dia ulang tahun, kita mesti dia hadiah. Giliran kita ulang tahun, ucapan aja gak ada, dilupakan. Merasa dilupakan oleh manusia, dilupakan oleh keluarga, dilupakan oleh teman. Itu gak enak, itu sedih banget. Sehingga Al-Quran menghibur kita. Iya. Al-Quran menghibur kita. Ketika kita sering ingat orang lain tapi kita dilupakan, Al-Quran menghibur kita dengan kalimat Balkuruni al-Quran. Ingat aku pasti ingat.